Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Seksagesima, terambil dari Yesaya pasal 40, ayat 21 sampai dengan ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika penderitaan datang dalam kehidupan kita, dan itu berlangsung dalam kondisi yang lama, tentu kita menjadi lelah dan letih, dan kita mungkin akan menjadi stres, dan mungkin kita akan menjadi putus asa. Apalagi penderitaan itu tidak kunjung selesai. Bagi kita sebagai orang Kristen, kita mungkin akan sangat bergumul dengan kondisi yang seperti itu. Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih memperhatikan kita? Atau jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita? Mungkin kita bergumul seperti itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara, pokok penting yang kita gumuli dari teks firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ialah Allah yang kekal.
Ini adalah sebuah kesaksian dari Yesaya yang disampaikan di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang terbuang di Babel. Lamanya 70 tahun. Mereka sangat menderita. Mereka sangat bergumul dengan situasi mereka. Oleh karena itu, jika Yesaya mengatakan, menyaksikan Tuhan ialah Allah yang kekal, ini adalah bentuk penguatan kepada mereka, supaya mereka bangkit kembali di tengah-tengah keterpurukan itu. Allah ialah Allah yang kekal, menunjukkan keberadaan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Dan boleh dikatakan Allah itu telah ada sebelum dunia dijadikan, yang disebut dengan pra-eksistensi. Allah yang ada sampai sekarang, bekerja sampai masa kini, dan juga sampai kepada masa yang akan datang. Tentunya Allah yang kekal itu menunjuk kepada Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, di mana Yesus mengatakan, "Akulah yang Alfa dan Omega." Ini menunjukkan kekekalan Allah kita dalam Kristus Yesus. Dan tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita, bagi orang-orang percaya, bagi umat sepanjang masa. Tuhan ialah Allah yang kekal, menunjukkan karakternya yang luar biasa. Dialah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Kuat. Tentu ini memberikan kebanggaan kepada kita dan mendorong kita untuk selalu percaya kepada Dia, karena Tuhan yang kita sembah dalam Kristus adalah Allah yang Maha Kuat dan Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, dari manakah kita ketahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuat dan Allah yang Maha Kuasa? Kalau kita melihat teks firman Tuhan hari ini, di situ disebutkan, Allah itu bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, yang begitu banyak dan tidak terhitung. Dia membentangkan langit seperti kain, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim sia-sia saja. Karena kemahakuasaan Tuhan dan kekuatan Allah yang begitu luar biasa, maka Dia tidak bisa disamakan dengan siapapun. Dia tidak bisa disamakan dengan berhala-berhala atau ilah-ilah yang ada di dunia ini. Karena berhala-berhala dan dewa-dewa yang ada di dunia ini adalah semuanya adalah ciptaan. Sedangkan Tuhan, Allah yang kekal itu adalah pencipta semesta alam. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, keberadaan Allah yang demikian merupakan penghiburan bagi bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan Babel. Sebab mereka mengalami kepahitan hidup dan mereka mengalami penindasan, tekanan, bahkan ketidakadilan. Mereka juga mengalami kehancuran spiritualitas karena jauh dari Bait Suci di Yerusalem. Sehingga mereka juga mengalami keputusasaan. Bahkan sepertinya mereka juga melihat bahwa tidak lama bangsa Israel akan lenyap. Nama Israel sepertinya berada di posisi kehancuran. Dan itu yang membuat mereka menjadi letih lesu, gundah gulana, bahkan putus pengharapan. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah, Nabi Yesaya memberikan penghiburan melalui teks firman Tuhan hari ini, dan memberikan penguatan kepada mereka dan mendorong iman mereka bahwa hingga saat ini Tuhan yang mereka sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuat dan Allah yang Maha Kuasa. Ini mendorong mereka supaya mereka datang kepada Tuhan dan percaya
kepada tuntunan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kuasa itu akan menuntun mereka keluar dari pembuangan Babel. Tuhan akan menuntun memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka kembali nanti akan memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kuasa, sampai sekarang kita percaya bekerja bagi orang-orang atau komunitas yang berada dalam penindasan. Tuhan bekerja di tengah-tengah orang yang sedang merasakan ketidakadilan dari penguasa-penguasa di dunia ini. Kita percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk membebaskan mereka. Saudara-saudara, sebagai Allah yang kekal, Dia adalah Allah yang kuat, yang tidak menjadi lelah. Dia adalah Allah yang tidak menjadi lesu. Kekuatan dan kemahakuasaannya akan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, keberadaan Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kuasa itu mendorong bangsa Israel sekali lagi supaya mereka bangkit, supaya mereka tidak semata-mata meratapi penderitaan mereka, tetapi supaya mereka bangkit dan menyongsong kedatangan Tuhan dalam pembebasan mereka. Saudara-saudara, siapakah Tuhan bagi kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi? Pengalaman manusia terkait dengan penderitaan yang sangat menyakitkan, dan jika itu berlangsung lama, kondisinya sama sepanjang abad. Dampaknya bagi orang-orang atau juga bagi kita adalah kita akan merasakan kelemahan, kita akan merasakan duka cita yang mendalam, kecemasan, ketakutan. Itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menghadapi penderitaan yang berlangsung lama itu. Bahkan kondisi penderitaan kita itu sama seperti yang dikatakan dalam istilah burnout. Burnout yang artinya kelelahan fisik dalam tubuh kita, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi energi. Di samping kelelahan fisik, dalam diri kita akan terjadi juga kelelahan emosional, di mana kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita mungkin tidak bisa untuk memelihara kehidupan kita, sehingga aktivitas kita jadi ngaur dan sebagainya. Dan juga akan terjadi kelelahan mental, di mana kita akan menutup diri, tidak mau lagi bersosial, tidak mau lagi membuka diri kepada orang lain. Kondisi-kondisi itu sangat menyakitkan ketika kita berada dalam posisi burnout, karena penderitaan yang berlangsung lama. Oleh karena itu, kepada kita, kepada saudara-saudara, dimanapun saat ini kita berada, ketika kita menghadapi penderitaan yang berlangsung begitu lama, penderitaan yang terus menekan kehidupan kita, firman ini sangat tepat bagi kita. Bahwa kabar baiknya bagi kita, Allah itu ada, Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kuasa. Ini mendorong kita untuk bangkit, untuk datang kepada Tuhan. Karena itu, janganlah katakan kepada Allah, masalahku besar. Tetapi katakanlah kepada Allah yang besar, bahwa seberapa besar pun masalahku, ada Allah yang besar, yang menolong kita, yang menuntun kita keluar dari pergumulan dan penderitaan itu. Saya kira ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Seperti yang dikatakan dalam ayat 31 ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan,
yang didorong oleh iman kita ketika kita menghadapi masalah-masalah dan penderitaan yang sangat berat, maka kita akan memperoleh ketenangan dan kelegaan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apapun penderitaanmu, apapun pergumulanmu di tengah-tengah kehidupan ini, sekalipun itu sangat berat dan berlangsung lama, firman ini mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, maha kuasa. Dia akan menolong kita keluar dari segala pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kami mengaku Engkaulah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan menolong kami dalam setiap penderitaan dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau akan mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, supaya kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.